Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan, salam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Jokowi terseret skandal BTS. Lucunya, rumput JIS yang disalahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, seorang kritikus muda, Faisal Assegaf, mengeluarkan statement sangat mengejutkan di ruang publik. Minggu lalu, kata Faisal, sejumlah menteri membuat keonaran di ruang publik dengan memompa isu seputar polemik Pondok Pesantren Az-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Upaya itu dibuat agar sidang perdana kasus BTS redup. Namun pemirsa, barangkali dirasa tidak berhasil. Kini saat sidang kedua kasus BTS digelar, nama Jokowi ikut terseret. Muncul kawanan pejabat di lingkaran istana terpaksa jadi badut dan bikin heboh karena bermain rumput-rumputan. Kesan norak itu demi apa kalau bukan pengalihan isu? Sudah biasalah para menteri berakrobat lucu-lucuan dengan berbagai alasan yang tersirat. Publik tentu terbiasa menyaksikan setiap gerak-gerik dan apa saja yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Rakyat semakin sensitif lantaran yang menonjol dari Jokowi adalah kegemarannya berbohong. Tapi kali ini, perbadutan politik yang dilakoni Jokowi maupun pembantunya tidak lagi manjur. Terbukti, perhatian rakyat tetap tertuju pada skandal BTS. Kasus kejahatan korupsi 8 triliun tersebut telah mengguncang istana. Maklum, sejumlah nama orang yang kuat di lingkaran keluarga inti Ketua Umum PDI Megawati diduga juga terlibat. Sebelumnya, suami Ketua DPR RI Puan Maharani bernama Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro menggegerkan publik. Dan kini Johnny G. Plate buka-bukaan keterlibatan Joko Widodo. Johnny Plate yang merasa terzalimi beri sinyal kuat di persidangan bahwa proyek BTS yang sedang lezat itu sepenuhnya dilakukan atas arahan Jokowi. Berbagai spekulasi pun mengulir dan menguat. Isu panas itu membuat panik situasi di gorong-gorong kekuasaan. Satu persatu menteri terpaksa bermain lompat kodok di atas rumput. Walhasil, seantero negeri dibuat heboh. Situasi itu pemirsa muncul bersamaan dengan pemberitaan Jokowi terseret skandal BTS yang membuat mendidih ruang publik. Tapi di jejaring media sosial, para buzzer istana sibuk melempar kebencian pada rumput JIS. Rakyat yang cerdas tentu bisa menyimpulkan, hampir seluruh media massa memberitakan nama Jokowi terseret kasus BTS. Kok lucunya rumput JIS tiba-tiba yang disalahkan? Sudahlah, soal rumput JIS monggo diobrak-abrik semuanya sama kalian Toh tidak efektif untuk mengalihkan fokus seluruh rakyat Indonesia pada kejahatan korupsi BTS. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, mengapa rakyat makin gusar dengan kekuasaan yang korup. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga pengalihan demi pengalihan isu yang hari ini terus bermunculan satu demi satu dan kemudian didorong untuk bisa
viral di mana-mana ya untuk mengalihkan isu korupsi BTS yang dilakukan ya. Katanya ya diduga dilakukan oleh Johnny G. Plate yang hari ini sampai menyeret nama seorang presiden ya, presidennya para cebong gitu ya. Dan seluruh rakyat Indonesia yang kebetulan hari ini sudah sangat kecewa gitu. Tapi nggak apa-apa, kita terima kasih kepada Jokowi karena meskipun Jokowi ini dicap pembohong, dicap apa namanya ya pelanga-pelongo, Jokowi ini masih sangat berharga dalam sejarah kepemimpinan Republik Indonesia ini. Tapi sekali lagi jangan salah untuk yang kesekian kalinya karena sekarang ini kita masyarakat Indonesia mestinya harus fokus terhadap Johnny G. Plate dan orang-orang yang disebut pada sidang kedua Johnny G. Plate, termasuk Joko Widodo yang katanya bahwa BTS ini ya, skandal korupsi BTS ini itu sepenuhnya adalah arahan dari Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, saya ingatkan kepada kalian semuanya bahwa setiap kebijakan di lembaga-lembaga kementerian itu tidak mungkin lepas, apalagi anggarannya sampai triliunan rupiah ya. Itu tidak mungkin lepas dari pertama instruksi dan arahan presiden. Kalau misalnya menteri mau membuat kebijakan dan program secara nasional, namanya katakanlah programnya adalah A, itu mesti dirapatkan di ruang istana untuk kemudian nanti dapat arahan dari presiden, kemudian dapat restu lah dari presiden, tanda tangan kalau bahasa kita gitu, di ACC oleh presiden. Tidak mungkin kemudian proyek yang segede 8 triliun atau ratusan triliun itu kemudian hanya digarap oleh seorang menteri tanpa sepengetahuan pihak istana, lebih-lebih tanpa sepengetahuan Presiden Republik Indonesia. Ini bukan uang sedikit. Kalau hanya mau menganggarkan beli rujak misalnya, rujak cingur gitu, yang hanya 20.000, ya itu sedikit. Apakah perlu tanda tangan Presiden? Nggak mungkin. Tetapi kalau kita bicara BTS, ya, sebuah tower yang menelan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah, ini pasti diketahui oleh Presiden Jokowi ya, baik di waktu perencanaan, baik di waktu penggarapan. Sebagai presiden gitu kan mesti, kalau tidak ngontrol minimal lihat dokumentasi yang ada. Kalau nggak langsung ke toko-toko minimal laporan dari tenaga kerja ya kan, itu dilaporkan kepada presiden, khususnya menteri-menteri yang menangani berbagai proyek berskala nasional di Indonesia ini. Maka tidak salah kemudian kalau ada dugaan ya, permainan rumput ini di JIS ini salah satu bagian dari pengalihan isu nasional terkait kerugian negara terhadap korupsi ya, mega skandal BTS di Kementerian Kominfo yang dinahkodai pada saat itu oleh Johnny G. Plate. Ya, kalau cebong-cebong tidak percaya silakan di searching video-video terbaru, informasi dan berita terbaru soal keterlibatan Jokowi yang disebut di persidangan kedua oleh Johnny G. Plate. Nah, ini lagi-lagi jangan sampai ada istilah uang sekian ratus miliar udah dikembalikan. Nah, ini juga negara ini udah makin enteng saja sama maling-maling ya. Selain KPK kemudian diperpanjang masa jabatannya gitu kan, secara sepihak gitu. Kemudian kadang-kadang kalau pemerintah sekarang ini kan kita udah pada tahu mau menaikkan bahan bakar minyak BBM gitu kan. Itu biasanya dilakukan jam 12 malam gitu. Masyarakat udah pada tidur, tahu-tahu besok pagi ngisi bensin udah naik tuh. Nah, ini kelakuan maling kan begitu, kalau menyolong itu malam hari. Nah, istana, kementerian, pejabat publik yang korup juga akhir-akhir ini sering menggunakan cara-cara maling di kampung-kampung gitu. Suka nyuri
hak rakyat, hak masyarakat, hak warga plus 62 gitu. Di malam hari jam 12 naikin solar. Jam 12 malam naikin pertalite. Jam 12 malam orang pada tidur nyenyak mimpi gitu kan, atau capean gitu seharian udah dagang, tani segala macam. Jam 12 malam udah pada tidur tuh. Termasuk teman-teman mungkin yang politisi-politisi lah, meskipun nggak tidur ngopi kan, nggak lihat televisi, tahu-tahu nah di jam 12 malam nih para maling negara itu naikin harga BBM, naikin macam-macam lah semuanya gitu kan. Nah, ini yang kemudian masyarakat hari ini merasa dibodohi, udah pada cerdas berpikir, dan dipastikan 2024 ini akan ganti presiden, tidak lagi dari golongan apa namanya ya, misalnya PDIP atau golongan-golongan yang presiden kemarin lah yang menyisakan rasa sakit mendalam bagi seluruh komponen bangsa Republik Indonesia dengan ketidakadilan yang apa namanya ya, yang benar-benar diperuntukkan untuk bangsa Indonesia. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita pastikan bahwa kawal terus gitu, bahwa BTS ini jangan hanya zalim kepada kader Nasdem Johnny G. Plate, tetapi mega skandal BTS ini benar-benar bisa melahirkan keputusan adil ya, keputusan yang adil, yang siapapun terlibat, mau keluarga presiden ya, mau ketua partai, mau pihak-pihak terkait misalnya seperti suaminya Puan Maharani misalnya, jangan melihat warna ya. Siapapun yang terlibat dalam mega skandal BTS ya, Kejaksaan Agung harus benar-benar berlaku adil ya, tidak hanya zalim kepada Johnny G. Plate. 8 triliun loh, 8 triliun. Ini bukan uang sedikit, dan kita rakyat Indonesia berharap agar ke depan kita Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini akan mengawal Presiden baru Anies Rashid Baswedan untuk kemudian membawa Indonesia ke jalur yang benar, mengedepankan demokrasi ya, mengedepankan kepentingan dan hajat hidup masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa tebang pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.